saya ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ya, ini dalam rangka kendaraan politik tadi. Untuk 21 tahun ke depan tadi. Hashtag lagi. Toh, ganjel toh. Saya nggak mampus aku memang kalau udah baca kalau mau mengomentari kau ini toh antara kasihan dan juga kesal. Apa sekarang hoax apa lagi? Fitnah apa lagi yang mau kau tujukan sama Bapak Jokowi? Kau bilang Jokowi berencana untuk merebut PDIP dari Megawati. Tak segampang itu. Kau kira gampang? Merebut sebuah partai besar yang saat ini masih dipegang komandonya sama seorang pionirnya sendiri. Kau kira gampang? Sedangkan anaknya nggak berani berbuat demikian, apalagi Bapak Jokowi. Kau jangan menjadi pemecah belah kau di antara dua pemimpin bangsa. Kayak gini ini perlu diwaspadai ini, karena apa? Mungkin semasa kuliahnya cuma satu mata pelajaran ini yang lulus, pelajaran politik adu domba. Aku ragu, aku sangsi ya, keretakan Jokowi dan juga Megawati bisa terjadi gara-gara manusia ini. Logika nggak? Logika bisa saja. Karena apa? Belum tentu apa yang disampaikan Jokowi itu yang menjadi yang disampaikannya ke Megawati. Belum tentu apa yang disampaikan Megawati itu disampaikannya ke Jokowi. Belum tentu. Ya, kalau sifat-sifat manusia kayak gini, aku sangsi 5 kali lagi presiden, hancur bangsa ini. Makanya PDIP, ku bilang sama kau segera ganti Hasto. Kalau memang masih bisa diganti si Hasto itu sebelum Kongres, ganti si secepatnya. Tapi kawan ini udahlah ya. Sekarang begini, yang jadi pertanyaanku, yang nafsu untuk merebut ketum PDIP itu Jokowi atau kau? Katakan sejujurnya. Kau yang nafsu kan? Aku bukan memfitnah, tapi ini menurutku wajar dong sebagai masyarakat yang perhatian dengan politik di Indonesia. Gambarannya seperti itu sih. Tapi sadar diri kau, anaknya Megawati bukan. Omnya juga bukan. Menantunya pun juga bukan. Masih ada itu Mbak Puan, masih ada juga itu Prananda, Kau bilanglah ada seorang menteri yang powerful, yang ini sangat-sangat powerful. Jadi biar jangan salah kita ya, ada yang powerful, ada yang sangat powerful sekali. Kenapa nggak sekalian kau bilang yang sangat colorful? Karang-karang lah cerita itu, karang-karang. Karang-karang aja. Besok mau kau bilang lagi kan, cerita yang lain itu, Bapak Jokowi itu sebetulnya alien loh. Bisa aja kok karang kayak gitu. Semua lah karangnya, semua. Belum lagi fitnah yang kau berikan kemarin, ya, yang kau sampaikan sama wartawan. Apa kau bilang, ya, bahwasanya pemerintah sekarang itu sedang melakukan operasi politik. Karena apa? Ya, karena semua caleg-caleg yang vokal seperti Junior Girsang, Ripka Ciptaning, siapa lagi, Johan Budi dan lain sebagainya, Masinton juga termasuk, mereka gagal melenggang ke Senayan. Kenapa kau bilang itu operasi politik?
Itu operasi masyarakat yang nggak mau milih mereka lagi. Kenapa rupanya? Banyak kali. Kau suka kali kau mengeluarkan istilah-istilah yang aneh-aneh. Operasi politik, operasi zebra sekalian. Atau enggak operasi lilin. Atau operasi plastik. Enggak begitu caranya. Akui saja kegagalanmu sebagai sekjen. Ini gara-gara ulah dari perbuatanmu juga ini, buah dari perbuatanmu. Kalau kau enggak terlalu banyak bulunder dan juga Ganjar itu kemarin agak bisa menjaga sikap di depan masyarakat. Masyarakat pun juga enggak hilang simpati sama PDIP. Makin kesini biar tahu kami merasa kalau PDIP sudah kau boikot. Betul, PDIP sebetulnya sudah kau boikot. Karena sekarang ini lebih banyak ku tengok pernyataanmu keluar daripada pernyataannya Ibu Ketum. Dan masyarakat menilai, ya, Hasto adalah PDIP dan PDIP adalah Hasto. Operasi politik, fitnah lagi kau. Fitnah. Kejam kali kata-katamu itu sama Bapak Presiden kami. Udah ku bilang, Hasto ini salah satu penentu itu PDIP anjlok. Itu Bambang Pacul diundang kemarin itu di acara podcastnya Deddy Corbuzier. Itu katakan apa? Ya kan? Waduh, komandan mereka jago. Membilang 02 datang di si Deddy. Iya, tapi kan komandan Bapak jago juga. Iya, kata Bambang Pacul. Ya, komandan mereka jauh lebih jago. Sekarang itu biar tahu kau ya, namanya Bapak Jokowi itu percaturan politiknya itu ya, itu nggak bisa main-main. Itu dia. Semuanya itu ya, itu sudah ada di dalam kepalanya dia. Lah kau enggak, semuanya di luar kepala, enggak ada yang di dalam kepala. Makanya setiap pernyataanmu, setiap sikapmu itu bukan mencerminkan seorang negarawan sejati. Biar tahu kau. Tapi kalau bisa kurekomendasikan ya, Ibu Mega, Bu, Bu kalau bisa nih Bu, kalau bisa ya sebagai saran aja. Lebih bagus Ibu pilih yang namanya Bambang Pacul sebagai penggantinya yang manusia yang satu ini. Kalau ku bilang Bu, kalau ingin selamat ya kan, ya kalau nggak bisa Bambang Pacul ya Prananda boleh, Ibu Puan juga boleh. Yang penting jangan yang ini aja lah. Aduh, ya manusia setengah bunglon. Kadang bisa ngamuk-ngamuk, bentar lagi nangis. Kadang-kadang merepek, bentar lagi nangis. Bentar, nanti bikin hoax, abis bikin hoax bikin nangis lagi. Banyakan nangisnya kawan ini. Iya, saking banyaknya nangis nggak tahu entah kapan kerjanya. Aduh, kalau ku bilang ya, bagi orang PDIP sendiri, kalau sempat yang kita ganggu atau kita usik itu Ibu Ketum, Ibu Puan Maharani, Prananda atau Bambang Pacul dan orang-orang lainnya, itu mereka akan marah besar. Tapi selagi yang masih kita ganggu ini si Hasto, mereka diam-diam aja itu. Atau mungkin diketawain aja ya kan. Karena apa? Waktunya sebentar lagi. Tok. Sekarang apa namanya, kalau mau ku bilang sama kau, cepat-cepat kau datang kau ke rumah Ibu Ketum. Minta posisi.
Iya, minta posisi sama beliau. Karena apa? Daripada kau nanti karir politikmu mati, lebih bagus kau mengemis dari sekarang. Karena kau gambarannya nggak bakalan bisa lagi kau jadi sekjen. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Rusak PDIP kau bikin. Banyak kali pernyataan-pernyataanmu yang baling. Aduh. Udahlah dulu ya. Aku malas sebetulnya mengomentari kau, tapi cemanalah menarik juga untuk dibahas. Oke lah itu ya. Salam sejahtera toh. Sehat-sehat kau di jalannya nak ya. Toh, ganjel toh. Salam NKRI. NKRI harga mati.